Hai teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan kalian semua step by step cara untuk mendapatkan pekerjaan tanpa gelar dan sertifikat. Cara ini akan saya bagikan berdasarkan pengalaman saya menjadi seorang video editor work from home di salah satu perusahaan Singapura dengan hanya bermodalkan pengalaman menjadi YouTuber selama 1 tahun. Sebagai pengenalan, saya merupakan seorang mahasiswa jurusan bisnis tahun terakhir di Asia University Taiwan. Dan seperti yang kalian semua tahu, bisnis itu sama sekali nggak ada hubungannya sama video editor. Saya pun juga tidak pernah mengambil kursus ataupun bootcamp yang bisa menjamin sertifikat ataupun pekerjaan. Jika kalian tidak kuliah dan ingin menjadi spesialis di bidang tertentu, atau ingin berpindah haluan seperti saya dengan modal yang mungkin terbatas, maka ini adalah cara yang mungkin bisa berguna buat kalian. Step yang pertama, cari dan asah skill Anda. Ketika kita ingin mendapatkan pekerjaan, maka ada satu hal yang perlu kita dapatkan terlebih dahulu, yaitu skill. Ingat, skill merupakan value yang Anda berikan ke perusahaan untuk ditukarkan dalam bentuk uang. Jika Anda tidak punya skill, maka Anda tidak punya value. Carilah skill di bidang yang memang kalian suka dan tertarik. Atau akan lebih baik jika mungkin kalian sudah punya skill yang bisa diasah lebih dalam. Fokus dan tekuni skill tersebut hingga Anda merasa bahwa Anda sudah cukup layak untuk diterima di perusahaan. Namun jika Anda masih bingung dan tidak tahu mau belajar skill apa, maka ikutilah step yang kedua. Cari role model dan tiru apa yang mereka lakukan. Entah Anda mau jadi jago coding, jago desain, atau jago sinematografi. Carilah role model di sosial media manapun yang menurut Anda itu sangat keren, dan cobalah untuk meniru apa yang mereka lakukan. Cara ini akan membuat Anda lebih termotivasi untuk mempertajam skill Anda dengan meniru apa yang mereka lakukan. Anda akan berusaha mencari segala cara untuk mengasah skill Anda supaya bisa terlihat keren seperti mereka. Sebelum saya memulai YouTube, saya sangat kagum oleh video-videonya Ferry Irwandi, James Jani, dan juga Johnny Harris. Dan saya memiliki motivasi yang sangat tinggi untuk menjadi seperti mereka. Meskipun saya kurang pengalaman daripada mereka dan sampai saat ini pun masih belum menjadi seperti mereka, saya sadar bahwa ternyata saya telah mendapatkan skill yang sangat berguna untuk saya bisa mencari duit di kedepannya. Hanya dengan mencoba untuk meniru mereka. Uang hasil monetisasi YouTube saya pada akhirnya saya gunakan untuk langganan Adobe Creative dan Skillshare. Dari situ saya mulai belajar tentang animasi dan mempertajam skill saya supaya bisa buat video dengan kualitas yang sama seperti mereka. Setelah Anda rasa Anda memiliki skill yang sudah cukup sebagai karyawan entry level, maka saatnya untuk Anda masuk ke step yang ketiga, yaitu buat portofolio. Gunakan skill yang sudah Anda dapatkan untuk membuat suatu karya atau project yang bisa dijadikan sebagai portofolio. Dalam kasus saya menggunakan YouTube channel saya sebagai portofolio. Portofolio ini sangat penting dan harus ditekankan ketika Anda melamar di perusahaan. Apalagi jika Anda tidak memiliki sertifikat ataupun gelar yang bisa ditunjukkan. Step keempat, cari magang and work beyond your best. Jika skill dan portofolio sudah ada, maka saatnya untuk Anda masuk ke step yang keempat, yaitu cari magang and work beyond your best. Magang adalah tempat yang sangat berguna untuk Anda belajar mencari koneksi dan pekerjaan tetap di kedepannya. Ini adalah kesempatan untuk Anda menunjukkan bahwa Anda itu memiliki value atau nilai. Anda harus work beyond your best jika mau mendapatkan pengakuan itu. Carilah tempat magang kalau bisa di perusahaan yang kecil seperti layaknya startup. Karena apa yang Anda kerjakan akan lebih terasa dampaknya buat mereka. Saya sendiri berhasil mendapatkan magang dari aplikasi Indeed di salah satu NGO Indonesia yang tidak begitu besar, namanya Think Volunteer, dengan jam kerja yang fleksibel dan lokasi work from home. Seperti yang tadi saya bilang, saya hanya menyerahkan YouTube channel saya sebagai portofolio, dan ternyata saya bisa diterima. Ya, ini sangat mengejutkan buat saya. Semasa saya bekerja di organisasi ini, saya berusaha untuk work beyond my best. Bahkan saya bekerja 2 kali lipat lebih daripada apa yang diminta oleh bos saya. Saya buatkan mereka animasi karakter, tulisan, dan infografis, meskipun sebenarnya tidak perlu. Sesuai dengan apa yang saya harapkan, bos saya ternyata sangat suka dengan pekerjaan saya, dan memutuskan untuk melanjutkan kontrak kerja dengan saya setelah saya selesai magang. Step yang kelima, cari pekerjaan tetap. Magang menurut saya bukanlah sesuatu yang fix dan pasti. Meskipun Anda sudah work beyond your best, tetap masih belum bisa menjamin bahwa Anda akan mendapatkan pekerjaan tetap setelahnya. Oleh karena itu, semasa waktu Anda magang, sebisa mungkin sisihkan waktu Anda untuk mencari pekerjaan tetap. Dari banyaknya perusahaan yang saya daftar, saya pada akhirnya berhasil diterima di salah satu perusahaan agensi Singapura dengan jam kerja yang cenderung fleksibel, WFH, dan gajinya lumayan di atas UMR. Selain karena portofolio YouTube, pengalaman magang juga memberikan dampak yang signifikan untuk mendapatkan pekerjaan ini. Saya jadi lebih luas untuk menulis pengalaman kerja saya di portofolio
dan lebih lancar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan saat proses interview. Hasil dari step-step yang saya lakukan ini membawa saya ke tempat yang cukup memuaskan saat ini. Saya berhasil mendapatkan kerja di 2 perusahaan sekaligus dengan jam terbang yang cenderung fleksibel dan lokasinya work from home. Di samping itu, saya juga mulai melakukan freelance sebagai side hustle dan sudah berhasil mendapatkan kontrak dari beberapa klien. Semua dikarenakan portofolio dan pengalaman saya yang sudah cukup kuat untuk menarik perhatian para klien. Bisa dibilang saya sekarang di posisi yang cukup baik sebagai mahasiswa yang bahkan belum lulus. Dan proses ini membutuhkan waktu selama 1,5 tahun untuk saya. Memang terlihat cepat dan mulus, namun jika kita lihat mulai dari pengalaman saya bangun YouTube selama setahun, daftar kerja di puluhan perusahaan, hingga bekerja 2 kali lipat lebih keras daripada yang diminta, sebenarnya tidak semulus itu. Bagi saya yang terpenting adalah kesabaran untuk mau belajar dan berproses. Meskipun pada awalnya Anda sama sekali tidak merasakan keuntungan, saya yakin jika kalian bisa sabar, hasilnya pasti akan memuaskan. Ya, jadi untuk rangkuman bagaimana cara mendapatkan pekerjaan tanpa gelar dan sertifikat, menurut saya, step pertama, cari dan asah skill. Step kedua, cari role model dan tiru apa yang mereka lakukan jika Anda tidak tahu mau belajar apa. Step ketiga, bangun portofolio. Step keempat, cari magang and work beyond your best. Dan step kelima, cari pekerjaan tetap. Terakhir, saya mau promosi dulu. Bagi kalian yang membutuhkan jasa video editing dan animasi 2 dimensi seperti yang Anda lihat di video ini, mungkin untuk channel YouTube kalian ataupun sosial media kalian, kalian bisa cek portofolio saya. Website akan saya taruh di deskripsi bawah dan kalian juga bisa DM saya langsung di Instagram Kevin Tanjaya 8. Ya, sekian konten kali ini, semoga berguna. Sampai jumpa.